Oke, teman-teman, di sini saya akan coba jelaskan mengenai domain dan hosting di level up ya. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai name server, kemudian SSL. Ini banyak pertanyaan, emang SSL itu penting gitu. Kemudian untuk domain itu tingkat lanjutnya kita harus apa aja sih yang kita tahu gitu ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, sebelumnya kita sudah pernah bahas mengenai domain ya, di pengenalan domain dan hosting. Saya sudah bahas juga mengenai domain itu apa sih gitu kan. Nah, domain ini adalah alamat dari sebuah situs. Oke, kita akan coba jelaskan mengenai alur dari em, sebuah website ketika diakses oleh pengguna melalui laptop, melalui handphone, dan melalui device yang lain ya. Jadi kayak mana sih alurnya gitu. Nah, di sini nanti saya akan coba jelaskan mengenai name server sama SSL gitu ya. Jadi melalui alur ini supaya teman-teman ada gambaran nih, oh ternyata cara kerjanya gitu gitu ya. Oke, yang pertama adalah user, kita sebut saja user ya. Oke, sebut saja user akan mengakses sebuah website melalui laptop ya. Dia akan membuka web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Ada Internet Explorer juga ada. Nah, setelah mereka membuka web browser, kita katakanlah di sini pakai Google Chrome ya. Nah, ini langkah yang pertama. Nah, kemudian dia mengetikkan sebuah alamat situs atau nama domain ya. Misalkan belajar-blog-online.com. Nah, itu diketik di web browsernya si user gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh domain? Domain akan menghubungi hosting, teman-teman. Oke, ini langkah ketiga. Jadi si domain akan menghubungi pihak hosting untuk meminta sebuah data yang akan ditampilkan ke si user. Oke, nah ini kita akan bahas di langkah keempat. Oke, kita akan bahas fungsi name servernya ya. Nah, name server berfungsi di sini nih teman-teman, di langkah kedua dan ketiga. Jadi kan terjadi request data tuh dari si domain ke hosting gitu kan ya. Nah, untuk bisa terhubung ke hosting, domain memerlukan settingan name server. Jadi name server ini sederhananya em, alamat dari si hostingnya gitu ya. Kalau domain kan alamat dari sebuah situs. Kalau name server ini alamat dari hosting gitu ya. Jadi kayak contoh deh, hosting kan sebuah rumah ya. Nah, rumah itu kan harus punya alamat gitu ya. Jadi kalau domain itu alamat rumah, kalau name server ini kita katakanlah blok dan nomor rumahnya gitu ya. Oke, jadi hosting ini ada di sebuah perumahan. Nah, kemudian name server ini yang lebih detailnya gitu ya. Kayak misalkan blok blok berapa gitu, nomor berapa rumahnya gitu. Nah, name server fungsinya di sini teman-teman. Jadi supaya si domain ini nggak nyasar ke hosting lain. Jadi perlu dilakukan settingan name server gitu ya. Jadi agar si domain dan hosting ini terhubung dengan baik, memerlukan settingan name server. Nah, biasanya untuk settingan name server ini kalau teman-teman beli domain dan hostingnya di satu tempat, itu nggak perlu disetting, biasanya langsung tersetting secara otomatis. Jadi si domain sama si hostingnya ini sudah terhubung otomatis, dibantu oleh providernya, penyedia layanan domain dan hostingnya. Itu kalau teman-teman beli di satu tempat ya. Tapi kalau teman-teman sewanya atau belinya di tempat lain yang berbeda gitu, misalkan domainnya beli di provider A, sedangkan hostingnya beli di provider B gitu ya. Nah, itu teman-teman harus melakukan settingan name server supaya si domain dan si hostingnya ini bisa terhubung gitu ya. Nah, kita anggap di sini langkah kedua dan langkah ketiga ini sudah sukses ya, sudah terhubung dengan baik gitu ya antara domain dan hostingnya. Kemudian lanjut ke tahap 4. Ya, setelah si domain dan si hostingnya ini terhubung dengan baik, kemudian langkah yang keempat, web browser akan menampilkan situs. Jadi misalkan di sini belajar blogonline.com ya. Akan menampilkan situs di Google Chrome misalkan ya. Nah, itu kan memerlukan data dari hosting. Nah, nanti terjadilah pertukaran data nih. Jadi ketika belajar blog online ini diakses melalui Google Chrome, Google Chrome akan mendownload file-file dari hosting untuk ditampilkan di
di antar muka mereka untuk ditampilkan di tampilan Google Chrome itu tadi ya. Nah, terjadilah di situ proses download. Oke, nah sekarang fungsi SSL di mana? Nah, disinilah terjadinya fungsi SSL, teman-teman. Dibutuhkannya fungsi SSL. Jadi SSL ini mengamankan data saat ditransfer. Jadi saat hosting mentransfer data ke web browser atau saat web browser merequest data ke hosting, ini diamankan di perjalanan nih proses transfernya oleh SSL. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman paham mengenai SSL itu fungsinya di mana, kemudian name server itu fungsinya di mana. Gitu ya. Nah, karena terjadi banyak pencurian data itu di langkah keempat ini teman-teman, di proses transfernya. Jadi transfer dari hosting ke web browser itu. Jadi banyak terjadi pencurian data di situ oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi celahnya di situ untuk mengambil datanya. Jadi di perjalanan datanya di-cut gitu ya. Di-cut kemudian ya mereka curi datanya gitu. Nah, disinilah fungsi SSL itu untuk mengamankan proses transfer data dari hosting ke web browser, ke Google Chrome, ke Mozilla Firefox dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau domainnya teman-teman tidak dipasang SSL, itu biasanya web browser nggak mau ambil resiko. Jadi web browser juga kan ingin melindungi penggunanya kan. Jadi dia nggak mau menampilkan situs yang ada resiko tidak amannya gitu. Jadi sebisa mungkin seperti Google Chrome itu kalau sekarang itu mewajibkan SSL. Biasanya kalau tidak ada SSL untuk domainnya, itu biasanya muncul pesan error. Koneksi Anda tidak pribadi gitu biasanya. Jadi si domainnya itu nggak bisa diakses gitu. Websitenya itu nggak bisa diakses. Karena si Google Chrome juga nggak mau ambil resiko gitu. Kalau apa namanya, kalau terjadi pencurian data kan user itu nggak tahu menau gitu ya, taunya saya pakai browser ini kok saya nggak aman gitu. Nah, makanya pihak web browser juga nggak mau ambil resiko gitu untuk saat ini. Kalau dulu-dulu sih masih bisa ya, domain tanpa SSL tuh masih bisa. Kalau sekarang kayaknya web browser tuh nggak mau ambil resiko gitu. Jadi mereka mewajibkan setiap apa namanya, setiap situs yang ingin diakses melalui web browser mereka itu harus pakai SSL karena mereka juga nggak mau ambil resiko. Oke, jadi dari langkah 1 sampai langkah 4 teman-teman sudah tahu ya alurnya. Jadi pertama itu si user mengetikkan sebuah nama domain untuk apa namanya, untuk mengakses sebuah website. Ini nggak perlu diketik sih sebetulnya, nggak perlu diketik. Misalkan teman-teman pakai SEO terus kemudian muncul di hasil pencarian Google, kemudian mereka langsung klik kan, di situ nggak ngetik domainnya teman-teman. Ketika diklik ternyata terjadi ini nih apa namanya, error gitu kan, muncul pesan error karena SSL itu tadi gitu. Nah kemudian ke langkah keempat terjadinya transfer gitu. Jadi gini nih teman-teman, di belakang layar cara kerjanya tuh kayak gini teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengakses sebuah situs, inilah yang terjadi prosesnya. Ini gambaran besarnya ya, saya terangkan supaya teman-teman sederhana, secara sederhana gitu saya terangkan supaya teman-teman tuh gampang memahami alurnya gitu. Sebetulnya masih ada lagi langkah-langkah yang lain yang lebih kompleks dari ini, cuman ya udahlah saya terangkan yang versi sederhananya. Jadi gambaran besarnya kayak gini cara kerjanya, oke? Sampai di sini saya harapkan semoga teman-teman bisa paham nih. Jadi nggak muncul pertanyaan, wah saya nggak mau pakai SSL deh karena saya harus tambah biaya kan, gitu. Jadi dengan penjelasan ini jadi nggak muncul pertanyaan, emang SSL itu perlu ya gitu. Untuk setting name server itu di mana ya gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan mengenai settingan name server ini ketika teman-teman menggunakan Yaga Hoster. Kalau teman-teman menggunakan provider lain ya silahkan teman-teman kontak CS providernya gitu ya untuk dilakukan settingan. Oke, itu aja, kita lanjut ke materi selanjutnya.